salah jurusan tuh kedengerannya ngeri banget ya. Dan dari banyak data yang udah aku kumpulin, ada sekitar 87% nih anak kuliah yang ngerasa kalau dia salah jurusan. Video ini tuh diperuntukkan untuk lu yang masih sekolah tingkat menengah atas dan masih bingung nih gimana sih caranya buat bisa ngehindarin salah jurusan, atau gimana sih biar gue nggak salah pilihan nih waktu nanti mau kuliah. Kenalin, nama aku Yuki, aku adalah seorang mahasiswa multimedia tingkat 3, dan kali ini aku bakalan sharing tips seputar gimana sih caranya biar lu pada nggak salah jurusan gitu ya. Disclaimer, metode yang aku pakai di sini tuh fully based on my experience. Jadi kalau ada yang punya metode dan cara lain, boleh juga buat bantu teman-teman kita dengan cara tulis di kolom komentar aja. Yang pertama adalah coba eksplorasi diri kamu sendiri sebisa mungkin sejak SD sampai SMA. Tapi kalau kalian emang nggak sempet ya, aku tahu kalian hobinya nongkrong doang. Jadi karena kalian udah telat nih ya, selama masa studi yang lu udah jalanin selama SD sampai SMA atau SMK, coba deh nih lu refer lagi nih. Lu tuh lebih suka apa sih sebenarnya? Lu lebih suka logika atau seni? Dan apakah lu tuh lebih jago di matematika atau seni? Coba pikirin dulu. Apakah lu memang sukanya di seni atau lu sukanya di logika? Kalau misalnya lu udah bisa nentuin lu tuh sukanya dan jagonya di mana, list coba nih jurusan, terus juga cari tahu nih dulu nih isinya, lu riset dulu dah, jangan Gue mau nongkrong dulu jangan ya. jadi lu coba riset dulu dah jurusan yang lu pengen masukin nih berdasarkan apa yang lu suka dan apa yang lu nggak suka, yang mana yang lu jago dan mana yang lu nggak jago di situ. Nah kalau lu udah bikin nih, udah list nih, sebenarnya lu tuh nggak secara nggak langsung nih lu bisa bikin tabel titik berat nih berdasarkan kesulitan jurusan dan juga kompetensi yang lu punya nih. Bentuk tabelnya tuh kurang lebih kayak gini, aku tunjukin aja di sini. Gue punya beberapa contoh ya, ada kayak ilmu komunikasi, informatika, DKV, dan juga desain interior, dan masing-masing gue labelin yes no yes no yes no. Dan kalau kalian lihat ya di tabel ini itu ada rumusnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu suka plus ahli dalam jurusan yang lu pilih ini, itu artinya lu passionate di jurusan itu karena lu ngerti dan lu suka gitu. Terus yang kedua ada suka plus gak ahli ini. Nah ini tuh kalau yang ini nih ya, ini tuh adalah jurusan yang kemungkinan besar menantang nih buat lu, karena memang ya lu walaupun lu suka tapi lu nggak ahli di sini. Jadi ya lu lu bener-bener berpegang pada motivasi belajar lu buat bisa masuk ke jurusan ini. Terus yang ketiga adalah gak suka tapi lu ahli. Ini banyak juga kasus yang gue temuin di beberapa orang. Salah satunya teman gue juga ada. Dia tuh gak suka jurusan itu tapi dia ahli di situ. Jadi kategori ini tuh gampang lah ya. Hampir sama kayak kategori suka plus ahli. Cuman di sini bedanya semangat belajar lu tuh udah nggak ada gitu karena lu udah ahli dan lu kayak ya udah nggak suka aja gitu. Dan yang terakhir adalah lu nggak suka dan lu nggak ahli. Nah, gue saranin jangan pilih yang itu tuh. Karena kalau lu nggak tahu nih, lu bingung nih pengen pilih yang mana, jangan pilih yang paling bawah dah. Jangan pilih yang lu nggak suka terus lu nggak ahli, itu bunuh diri cow namanya. Gue saranin lu buat pilih ambil yang paling atas tadi ya. Kalau gue nggak tahu nih, gue pengen masuk jurusan yang mana, gimana dong gitu ya. Kalau lu nggak tahu nih jurusan yang lu sukain, jujur ini agak ribet karena memang ya, apalagi kalau misalnya lu udah kelas 3 SMA terus lu nggak tahu gitu pengen jurusan mana, berarti ya lu pasrah aja sih sebenarnya buat dipilihin jurusan apapun gitu ya. Tapi ada caranya, walau memang ini agak ribet karena lu bakal dipaksa buat kenal sama diri lu sendiri. Tapi gue yakin 80% cara ini tuh efektif buat kebanyakan siswa atau siswi SMA atau SMK. Jadi caranya adalah lu harus coba bisa analisis SWOT lu sendiri nih. Apa tuh bang SWOT bang? Lu bisa cari di internet aja dah. Tapi kalau banyak setuju, mungkin lu bisa bikinin SWOT satu video sendiri lah gitu ya. Dan setelah analisis SWOT tadi, lu tuh secara nggak sadar harusnya udah tahu kepribadian diri lu sendiri, atau kayak bukan kepribadian sih ya, lebih ke lu tau lah kelemahan lu apa, kekuatan lu apa, kesempatan lu yang bisa lu punya apa, dan segala macam ya. Terus setelah udah ngerjain tes yang tadi, which is tes SWOT dan juga tes kepribadian ya, harusnya lu udah ngerti sama diri lu sendiri dan lu tahu sama diri lu sendiri, lu kenal dengan diri lu sendiri. Karena ya dua tes tadi tuh secara nggak langsung memang lu ngisi sesuai dengan apa yang lu relate gitu ya. Nah habis itu tinggal pakai metode titik berat yang udah gue kasih tau tadi, yang tabel-tabel tadi tuh. Dan gue juga ada beberapa tips nih buat lu yang pengen nih persiapan secara matang buat masuk ke sebuah jurusan nih, misalnya kayak jurusan informatika misalnya ya. Lu pengen masuk informatika nih, tapi gue nggak tahu bang, gue akan belajar apa dan gue bakal gimana sih kehidupan anak-anak fakultas di sini.
terus gimana sih caranya buat bisa tahu gitu apa yang gue akan pelajari di jurusan yang gue udah pilih, misalnya kayak informatika gitu ya. Gue ada beberapa tips, ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama adalah coba ikut kelas trial jurusan yang lu udah pilih dan lu yakin pengen di situ tuh. Ini tuh bisa ngebantu lu buat bisa cobain dulu nih jurusannya kira-kira cocok atau enggak, rasa kuliah di situ enak atau enggak, atau pelajarannya susah atau enggak, dan lu bisa ngakses diri lu langsung gitu ya. Apakah lu kuat fisik dan mental kalau kuliah di jurusan itu dan di fakultas itu gitu. Dan yang kedua adalah coba tes minat bakat. Banyak banget sebenarnya platform yang nyediain service-service kayak tes minat bakat. Ada banyak, aku nggak mau sebutin semuanya. Tapi kalau pengen cepet lu coba cek di deskripsi aja. Semoga bisa ngebantu lu buat bisa tahu apakah memang lu masuk salah satunya lu memang minat di jurusan itu atau enggak ya. Ya, I think that's all. Kalau ada request buat dibuatin video tentang SWOT atau yang lain, lu bisa coba aja komen di kolom komentar. Ntar gue bakal catet, dan semoga aja gue ada waktu buat bikin videonya. And I'm Yuki, and I'll see you guys in the next Sanctuary.